Jadi ya. Bang Gigi jadi apa bang? Ceritakan apanya namanya? Ceritanya tentang apa? Tadi cuman ya yang simpel aja lah gitu Apa Pak. tuh? Karena ada judulnya halte. Tadi Judul ini pilihan dari si yang punya ajaran. enggak kita Yang nentuin nentuin. judulnya apa? Ijal mau di monolog, mau bawakan karya orang boleh, mau bawakan karya sendiri boleh. Nah, kalau di pantomim kan nggak ada karya orang, paling sudah pernah dibawakan di YouTube atau siapa itu bisa diklaim karya si A. Yang aku tadi ya pesan moral aja lah tentang lingkungan, tentang menjaga kebersihan yang simpel-simpel. Pak Johan sendiri. Kalau Pak Johan kenapa nggak ikut lomba? Kan Pak Johan tuh pemain gendang cuy di Sumatera. Mana aja lah bos Sumatera, pokoknya pemain gendang nih. Kok Pak Johan nggak ikut di situ juga ikut lomba virtual gendang? Dulu. Oh break. Kenapa Pak Johan? Termasuk langka kan pemain gendang Melayu. Tapi kan nggak ada. Bukan, pertanyaan itu loh, di situ nggak ada jurusnya. Itu aktor. Lah kan emang hanya untuk aktor doang man. Dijawab soal aktor. Ini lah makanya mengkasta-kastakan asik. Sebenarnya itu pemain gendang juga bisa dibilang aktor, pemain aktor namanya, ya kan? Beda. Kan nggak ngomong, diem aja gini, dang. Musik bisa dibantu di musik kan Di itu. situ nggak ada. Oh nggak boleh, nggak boleh. Kriterianya tidak ada ya. Oh itu. Kenapa kamu kok kayak ikut aja? Iya. Nggak ikut. Kamu nggak ikut Kenapa masuk ikut hotel, dia? kenapa? Kenapa kayak ikut jejak virtual? Ayo. Ayo. Kenapa nggak ikut jejak virtual? Saya Kamu kan itu bisa bidangnya. begini bidangnya. Ambil syutingnya kan? Ah. Di syuting lagi. Terserah kan mau terserah. nih saya Pak Joni kan duduk begini. ini tuh saya sebenarnya nggak mau masuk duduk di sini pun di dalam frame ini sebenarnya nggak mau tapi ya saya Terus coba. kenapa mau? Saya coba apakah saya bisa dan mampu Nah, nanti itu bagaimana netizen bisa. aja netizen Tapi dia aja. bisa. Bisa. Hah? Sebagaimana netizen. Tapi kalau untuk lomba virtual aktor itu saya nggak ngerti. Cukup saya di belakang layar aja. Gitu Mas Yudi. Mas Yudi jangan suka begitu dong Mas. Saya sebenarnya juga nggak ngerti. Hmm. Nih, saudara saya nih. Oh ini sutradara Mas Iya, Yudi. saya kan di direct terus. Sama- Saya di sana di direct sono. Saya di direct sono. Tapi juara alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Ya, cuma direct. syukurin dong, nikmatin. Kalau kamu di direct, nggak mungkin, karena saya bukan bidangnya. Gitu. kalau mau di direct dong enggak. Enggak. Ikat ya. Bisa dia ketawa aja suruh aja. Aduh, jangan aja. Jejak ketawa ada mau nggak ikut? Dia ketawa. Oh, ini berarti kesibukan di masa Covid ini dari teman-teman Rumah Panggung punya Nah, kegiatan. masing-masing. Masing-masing punya kegiatan masing-masing ya. Mas Gege dengan virtual aktor dan Mas Yudi, Pak Johan? Kriya kegiatan ada. Apa? Kopi songkok. Enggak, Korea Songkok. Oh, usaha di usaha. Bukan usaha, itu kan kriya juga. Kriya. Seni. Kriya itu seni ya. Iya, Kriya. iyalah. Kan Itu kita ada di seni kriya juga. itu ada saya lihat di kontennya di Rumah Panggung itu ya Ada. kemarin Mas Gege yang liput. Mas Gege apa bukan ya sih? Iya. Bukan, orang cuma suara doang, orangnya nggak ada. Ya kan? Bisa aja dong. Nah itu dia. Berarti Pak John jualan apa nggak sih? Kria itu dijual. Dijual kalau ada Itu yang salah satu minat. ciri khas Melayu dengan Ya. konsep yang model lekungan kapal Benar. itu. Namanya songkok. Cuma dikreasikan. Nah, sah itu Pak. Sah. Itu bisa dibilang peci Sumatera. Bisa nih. Bisa juga disebut. Filosofinya dari peci itu apa? Apa itu? Filosofinya. Filosofinya. Kenapa modelnya begitu? Ya orang memakai peci itu sebenarnya gini, itu satu lambang kesatuan sebenarnya asal muasalnya itu untuk persatuan perjuangan Republik ini kan. Nah, kenapa Ini harus Republik Mini apa Republik Besar? Republik besar, Oh, iya. bukan Republik ini. Nah, Republik Mini Iya, Taman Mini nih. Republik Iya besar kan? sebagai simbol perjuangan sebenarnya. Jadi kenapa harus kita gini kan? Orang kita tinggi kan ya supaya kita Tujuannya ingatlah ke atas. Itu Filosofinya keren itu Pak. lurus dia ya lurus aja lah. Pandangan, ya. Pandangan. Jangan selalu belok. Mas Yudi tadi pakai apa tuh? Apa itu, Mas?
Udeng. Udengnya juga ada filosofinya ya? Ya. Apa? Jadi di Ngarang di saya. Jangan. Ngarang. Ini kalau yang interview begini bahasa Kacau. kotor. Yang Bisa berantem nih. sebelah Ujung-ujungnya bisa berantem. Iya. jadi Ada filosofi. Oh dilanjut nih guys. kenapa Saya nggak ngarep loh. jadi udengnya orang Jawa Timur selalu tajam-tajam ya kan? Ya kenapa? Ya, emang harus tajam, Ya kenapa? sesuaikan dengan karakter orangnya. Oh dia tajam. Orang Jawa Timur kan Tajam ya. kasar-kasar ya kan. Meskipun kasar tapi tujuannya sama dengan Pak John. Nama yang di atas. Oh itu. Ya. Nah Bang Gege tuh nggak pakai itu peci, dia nggak pakai apa-apa tadi saya lihat. Ini pakai bibir ya. Iya. Udah itu caplin ya Bang. Oh, enggak nih bibir kan. Masa laki-laki pakai bibir? Ah emang kenapa? Enggak boleh lah. Nggak apa-apa. Boleh ya? kalau bagi ada bibirnya kita nggak bisa ngerokok. Oh iya. Pak Johan ini aktif di selain di apa namanya? Selain di apa? Dia selaku ketua umum guys, makanya gue tanya selain dari rumah panggung. Kamu nggak sopan tadi nanya ini belum dijawab. Lah Bang Gege nggak pakai peci. Oh. Dia jelas. Iya kan? Saya jadi nggak mau nanya. Enggak, pertanyaanmu ya kenapa putih gitu kayak itu kan? Udah kalau di udah. Udah, ya. Wah gimana sih dia? Maksudnya pakai yang muka putih-putih nih Bang Gege nih. Ini pantomin. Saya udah tahu. Pak Coba Johan, apa? Mereka putih. kenapa Bang? Iya kan lu tahu kata lu. Karena caplin. Ya nggak juga. Apa? Kenapa Bang makeup putih? Ini baru tahu nih guys. Jadi lu kalau nanya soal pantomin belum ada yang tahu kan kenapa mukanya harus putih, kenapa nggak hitam? Ya sebenarnya nggak pakai makeup nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kebutuhan panggung, supaya penonton di belakang itu melihat ekspresinya. Gitu. Kan nggak ada audio Bang. Nggak ada Ya spot makanya kan up. bahasa ekspresinya kan pakai makeup kan kelihatan kalau putih. Oh. Kenapa putih? Kenapa nggak hitam? Ya itu mah kelihatan apa enggak gitu aja. Kan itu nggak bisa. Sebenarnya bisa aja nggak pakai makeup nggak jadi masalah. Tapi kalau pakai makeup itu untuk membantu pelakunya yang mungkin karakter ekspresinya kurang kuat, pakai makeup kan kayak Mas Yudi nih pakai makeup jadi nambah karakter kan. Makeup itu menambah karakter. Bagian dari Bagian dari seni pertunjukan. seni pertunjukan, kayak kostum, kayak Iya, apa. itu bagian. Tapi gue bisa aja nggak pakai kostum, nggak pakai, cuman nggak asik kan? Nggak asik. Itu berarti penambahan ya Bang? Bagian, bukan Bagian. penambahan. Udah menjadi satu kesatuan kalau seni pertunjukan. Oh, berarti kalau tanpa kostum nggak bagus berarti kan? Ya iya, namanya pertunjukan itu harus memperhatikan kostum. Alah lah. Make up, Apa kostum lighting Tuh, kayak tadi. menyimpang, jangan menyimpang. Ini Kayak pertanyaan lighting. saya serius. Kayak tadi ada lighting, seni pertunjukan. Tadi ada siluet. Karena kebutuhan pertunjukan maksudnya seperti itu. Betul. Oh itu Nggak ya. pakai siluet nggak apa-apa. Tapi kebutuhan untuk makanya apiknya begini. Ya karena kalau dilihat dari kamera nggak bagus juga, gelap. Ya. Kamera kan bersama dengan kamera kan. Iya betul. Hmm. Nah, itu dia. Itu ya. Oke keren guys. Tuh keren. Emang mantep teman-teman rumah panggung nih. Hebat lah. Nah, Johan selain kesibukan dari rumah panggung apa? Ada juga di Dongeng Deli. Oh, itu Dongeng Deli komunitas selaku- ya? Komunitas musik, khusus musik Melayu lah itu. Karena memang basic Itu Pak Johan di Dari sana Melayu. ketua juga? juga Enggak, apa? selaku anggota biasa aja. Anggota ya. Nah, Oh. Apa tuh sedang berbuat apa nih untuk teman-teman dari komunitas Dongeng Deli? kalau itu nggak wilayah saya untuk menjawabnya. Oh, Kayaknya langsung aja ke ketua KRD. nanti kita apa namanya kita besok Kalau saya ngasih statement salah. enggak lah. Salah dong. Kenapa? Anggota ngasih statement kan ada pengurus utama. Oh gitu ya. Ya Nggak iya, boleh, kita guys. kan ikut. Berarti belum tahu ada pergerakan apa lagi proses apapun kita belum tahu ya. Ada, tapi ya itu cocoknya diobras lah itu. Oh, ketua 12 KRD. nanti dibahas ya. Penasaran kan Nah, Pak Johan mau penasaran. berbuat apa Nah. sama teman-teman rumah panggung dan rumah panggung. Ya rumah panggung Iya, Dongeng Deli. dengan Dongeng Deli nanti. Di hari apa rencananya, Bang? Sabtu. Sabtu. Oh iya. Jamnya ya biasalah seniman Tunggu jadi tanya. tayangan live streamingnya. Oh gitu. Mas Yudi selain dari kegiatan apa namanya nih? Mas Panggung. Rumah panggung apa kegiatannya? Kegiatan saya kalau pagi ya nyapu.
Saya kerja di Anjungan Kalimantan Tengah. Di Taman Mini juga tuh ya? Iya. Terus karena COVID ini saya nggak ngajar. Oh biasanya ngajar? Saya biasa ngajar. Ngajar di mana? Saya ngajar di Marsudiri ini. Oh, Saya guru Guru? eskul nari. kalian yakin? Saya tidak. Gancuk. Yuk. Ya, Ya. terus? apa Memang lagi tampang aktivitas? saya bukan Nggak. seorang penari, Ya, tampaknya seorang penjahat. bukan pelawak sebenarnya, nggak cocok dia. Ya, apa lagi selain itu? Selain karyawan Anjungan, sebagai karyawan Anjungan, guru juga. Terus apa lagi? Mas? Itu aja. Oh, seorang konten kreator yang baik. Dia membuat sebuah konten. Saya tahu ya kan, lagi buat konten kreator itu tentang apa tuh? Tentang lucu-lucu apa namanya? Situasi komedi. Situasi komedi. Sitkom. Apa sitkomnya dia? Di YouTube channelnya masih dia ada nih. YouTube-nya apa? Yudi. Pere. Sa- Ya. Bohong, ketahuan. Pasti bukan dia yang buat. Saya tahu orang depannya itu ada Cak Yudi Yudi Pere. Pere. Ya. Berarti bukan dia. Karena gaptek. Yang bikin nih. Dirubah sama dia tuh. Cak Yudi Piring kan? Dirubah sama dia. Piring. Yudi Pereng. Kan Yudi Pereng. Pereng doang. Piring. Nah, dia Peci mereng. oh, Pereng apa Pin? Pereng. Pereng. Pereng itu Besar Buat mangkok. makan Buat dulu. makan pereng. Bener ya, pereng makan maksudnya ya? iya. Oh, ada artinya apa tuh? Gak ada artinya, cuma mereng bajunya. Oh, Singkatan. singkatan Yudi Pereng. Mereng, peci mereng. Oh gitu. Ini konten kreator, sitkom juga yang rencananya ada mau dibuat collab sama teman-temannya dari Bang Herman rencananya ya. Tapi belum Nirbau. tahu kapan. Apa? Mirbau. Nirbau. Saking terkenalnya, wah pengen diajak langsung on the spot rencananya waktu itu ya. Masuk KRD dong. Wah, tuh KRD lagi. Berat. Berat kamu. Berarti nggak salah kan jejak virtual aktor. Dia ikut di dapur. Nggak kaleng-kaleng loh. Bener-bener. Yang kau ketawa aja. Kemarin aja baru dibuat kayak sketsanya sedikit aja udah ngekek, apalagi nanti kita lihat aja guys ya. Aksinya ya. Kalau Bang Gege kesibukannya apa nih selain sebagai sekjen di Rumah Panggung? Apa aja nih kegiatannya? Ya, apa aja lah. Apa aja ya? Ya berkesenian aja. Berkesenian. Sama kalau ngantuk tidur di rumah. Masa ini Kalau sampai tiba di jalan, tabrak mobil. ngajar gimana Bang Ge? Ngajar lagi COVID, jadi tidak ada ngajar-ngajar. Kalau- Ngajar apa Bang Ge? Ngajar apa? Kebetulan saya ngajar silat, jadi ya Serius bercanda apa serius bercanda? Gue nggak yakin silat nggak mungkin. Muka dicoret-coret silat cuy. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ajar ngaji nih. Ngajar apa Mas Ge? Ngajar ngaji nggak? Malam dia jadi habis. Oh, pantesan salah satu ketua rongnya mana? Beb. kita punya pesantren. Ya Bib ya, ketua umum rumah kalau apa Ronggeng Deli itu Habib. Habib. Sama nih. Rumah Habib juga. Sepanggung punya Habib juga. Ya, Habib juga. Beb. Rumah panggung, pecinya nggak di sini, koploknya di sini putih. Masih nggak jelas ya guys. Nggak jelas. Kalau Habib kan di sini putih. Nggak jelas. Nah, jadi selain udah itu udah selesai Bang Ge. Berarti ngajar lagi COVID berhenti. Bukan berhenti, maksudnya sudah Iya. belum ada aktivitas lagi. Belum, ya? belum. Karena usia juga lah ya, karena kalau untuk di dunia pantomim banyak yang bergeliat itu yang usia 20, 25 setengah tahun di bawah aku kan. Jadi ya lebih asik seperti ini, udah gitu mempunyai kayak tadi tempatnya rencana emang rumah panggung sudah dijalankan di residen salah satu kompleks anak-anak di kompleks Pajon. Jadi kita lebih enjoy di situ daripada ke sekolah. Karena kalau sekolah pasti kan membutuhkan secara kreatif juga. Iya, Terbatas, pasti ya. banyak lah ya, banyak pemikiran-pemikiran anak bus yang masih fresh, energik itu lebih keren lah. Apalagi aku kan lebih konsistennya dengan sebuah kegiatan kesenian apapun. Apalagi depan pemima aja, apalagi kalau taman mini.
Nggak laku. Nggak laku. Susah pasarnya ya. Susah pasarnya. Dan gue juga sukanya gitu. Itu tadi melawan arus tadi. Jadi emang anti mainstream. Mungkin kalau di Taman Mini, kita bisa Taman Mini. Iya. Taman Mini pantomime nah, hanya aku aja. Ya, benar. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Belum ada ya. Belum ada yang lain. Pengennya ada yang lain juga. Penari banyak ya. Penari banyak. Tapi Sempat kalau kan waktu itu pengen dibuat kayak pantomim waktu Bang Dedi waktu itu saya pernah lihat tahun 2015 apa? Yang Mas Dedi bikin ada beberapa adik-adik yang ikut pantomim di Anjungan Sumatera Utara dulu. iya. Itu sempat terbangun ya. Iya, dan di sisi lain kan memang cuman Saya pikir akan berkelanjutan. diriku saja yang dan itu salah satu anti mainstream dan aku berada di ruang yang tidak kebanyakan. Ya tadi harus legowo aja lah. Di Karena luar zona aman. Di luar zona aman, nggak nyari titik aman, tapi banyak ilmu sebenarnya dari gerak, dari musik, akhirnya peka apapun musiknya itu. Tapi di sini ada sebuah kebanggaan juga lah, ada sebuah kebanggaan melakukan suatu disiplin kesenian di ruang yang memang tidak banyak, bahkan tidak ada melakukan itu. Kalau orang yang kuat mental, cabut. Dan alhamdulillahnya ada Mas Panggung. Ada Mas Panggung jadi menuangkannya dari segi apa-apa. Nah, itu dia. Gitu. Itu dia guys, kenapa saya juga mau bergabung dari Mas Panggung ketika punya ide itu. Mas, gue mau buatnya begini, konsepnya seperti ini. Oh, lakuin Jang. Nah, itu dia. Tidak pernah jangan, itu nggak bagus, jangan begitu ya Bang Ye. Kalau Ya. dari Mas Panggung itu maksudnya, lu punya apa? Ya coba tuangin. Nanti yang nilai orang lain, bukan kita. Kalau kalian udah yang penting bergerak dulu, bener nggak? Betul. Ya kan? Tuh, guys. Ya karena kan potensi itu kan orang masing-masing beda. Benar, itu dia. Ya ada potensi yang kita nggak bisa masuk ke ruang itu, walaupun kita bisa, tapi kan orang nggak mungkin jadi kardus juga. Betul. Apapun diambil, tetap nggak akan maksimal. Bisa iya, Bisa. tapi nggak akan maksimal. Betul, betul. Aku mau jadi penari, wah aku mau jadi pemusik, aku jadi pantomim juga, aku jadi aktor, jadi ini. Waduh, mau jadi apa? Jadi nggak ada identitas diri kan? Betul. Itu Tapi gua kalau pernah ditanya- disindir tuh. Gua pernah disindir tuh, Bang. Ada guru gua waktu gua mau take vokal nyanyi, itu gua dibilang, "Gua mau nih belajar yang namanya ngedit musik, Bang. Gua mau lu apa aja digarap lo. Orang tuh punya kepribadian ibarat kata kayak gitu lah, Bang. Lu harus punya karakter. Lu lebih jago di mana ya itu lu dalamin. Lu Iya. jangan lari kiri, jangan lari kanan. Nanti lu nggak konsisten. Nah, akhirnya Mana? konsisten lagi kan? Iya, konsistensi itu. Konsisten, potensi, dan berani menuangkan sesuatu hal. Kritikan itu sebenarnya harus kita bangun Pak Jod. Iyalah, harus dibangun. Harus dibangun kritikan karena kalau nggak ada kritikan, Kalau nggak ada wah kita besar kritikan, kepala. Besar kepala. No, tapi kalau gue untuk Rumah Panggung, gue bilang kritikan belum ada kan. Iya, selama tapi ini. kalau untuk diri kita kan kita ada kritikan. Wah kayak kurang bagus di sini nih begini ya. Oh iya, akhirnya menjadi satu hal yang untuk depan lebih baik. Oke. Terus apa lagi ya? Gue bingung kalau ada pertanyaan nih. Gini, tadi ya begini. Tadi kenapa kamu selama masuk di Rumah Panggung tidak pernah ada kritikan? Ya. Ya kan? Nah, Karena apa? Takutnya kalau kamu saya kritik baru masuk saya kritik kamu keluar. Nggak tahan. Nggak tahan. Yang lamanya dikritik keluar apalagi yang baru. Baru. nyindir cuy. Perkuatkanlah mental. Ya itu Bang, itu masih kalau gue balik ke mental Bang G, mental temen-temen dari Rumah Panggung udah termasuk pendiri ataupun ada penasehat nggak di Rumah Panggung itu? Ada Itu penasihat. syarat-syarat organisasi. Ada. Itu salah satu persyarat pembina ya. Iya. Ada semua ya. Itu mentalnya yang bagaimana yang harus disiapkan untuk menjadi gini. Pertanyaannya sih lebih misalnya ada orang yang mau coba bergabung dengan teman-teman Rumah Panggung, Pak, saya punya potensi sebagai tim huru hara aja deh, tapi saya pengen bergabung di Rumah Panggung. Harus dipersiapkan mental kayak apa dia? Kira-kira ini daripada sebagai ketua umum saya. Kembali lagi sekarang pahami dulu visi misi Rumah Panggung itu apa kalau mau masuk. Jadi mengerti kalaupun terjadi misalnya ada yang begini, ada yang begitu, kita udah paham. Oh ini sebenarnya misinya. Nah harus dipahami dulu. Kalau asal-asal masuk aja, ya nanti yang terjadi gitu. Keluar masuk. Udah Kalau nggak kayak apa memahami ya? visi dan misinya. Jadi kalau orang mau masuk, kenapa
tadi Ijal bilang harus apa? Kuat mental. Kuat mental. Ya memang kalau siapkanlah mental kalau mau masuk terjun dalam organisasi. Soalnya organisasi berkesenian Iya, wajib wajib ya. wajib hukumnya kuat Hukumnya mental. wajib tuh. Mental harus siap lu. Iya. Apaan lu tariannya begitu? Mas Harus bagusan Mas kuat Budi. mentalnya. Ya banyak. Itu mental loh Bang ya. Ya kan? Bermain musik, main gendang lu nggak jelas nih. Iya. Pak Johan yang ahli. Ya kan mental. Mundur tau pelan. Bang gua cabut, sorry dapat mental. Itu ya. Berarti persiapkan mental. Ya persiapan semua dari sisi apa aja pun harus mental. Tujuan harus ditahu. Lah iyalah. Tapi ya itu rumah panggung kan tidak berkomersil memang jatuhnya, tidak ada komersil. Benar nggak sih? Betul. Hah? Betul. Wah itu betul-betul aja. Yang lain ketua sama sekjen nggak ngoceh bendahar yang main bilang itu. Tahu. Oh masalah materi uang ya? Iya lupa bendahar. Bukan, dia tahu kapan yang untuk materi, kapan yang enggak. Nah. Itu fleksibel. Fleksibel, Iya. Itulah tadi namanya melawan Melawan arus. arus. Kita bukan perusahaan. Tapi kalau ada rezeki Itu namanya imbas dari apa yang kita kerjakan. bagi sama-sama. Iya. Ya Mas ya? Ya betul. Ya betul. Masih dari tadi garuk nyamuk. Ya? Nyamuk karena Mandi, dia belum mandi nih. kamu nggak nanya saya. Mas, ya itu. Mental penting. Udah saya siapkan jawabannya, kamu nggak nanya, lupa. Kau kalau nggak punya mental nyuting apaan kau Jar? Syuting kau kayak gitu, hasil kau gitu. Wah, kalau saya insya Don Allah. kau kalau nggak punya mental Ya. kan? Saya kalau untuk itu ada nanti pertanyaan itu nanti saya akan jawab. Oke, kalau Mas Udi, Kalau saya, apa mau ditanya udah kalau saya ada. Loh, nanya sama kan Bapak itu tadi? Tentu lah tergantung saya kan saya. Oh, iya. Lupa ya. Kalau aku bisa kita terus di sini kan. Ternyata jawabannya Itu pertanyaannya salah. Dia udah main, kalau saya udah gitu. Oke, pertanyaan sama dengan Pak Johan. Gini, Persiapan itu. jadi waktu memang pada waktu itu kan kita belum mengenal Hmm. siapa Yang siapa. mengenalkan siapa tuh? Kok bisa bertahan? Loh, dalam arti mengenal Karakter. mengenal karakternya. Kalau orangnya siapa yang kenal, Iya. Bukan karakter. menyatukan. Makanya siapa yang waktu itu yang masuk silakan. Selalu terbuka ya. Iya, tidak. Karena apa? Masuk juga nggak bayar, ya kan? Keluar juga nggak saya bayar. Ya. Saya silakan. Tapi kan ini sebuah lembaga. Sebuah lembaga itu tidak bisa main langsung masuk ataupun dia keluar sendiri. Ini sebuah lembaga, Loh, berbadan begini. hukum. Kalau yang istilahnya pengurus inti itu nggak bisa keluar sembarangan. Ya makanya yang dipersiapkan dari teman-teman rumah panggung sendiri seperti apa? Jadi Pak itu memang karena semuanya ikut, ayo ikutnya pun dia tidak mendaftarkan sendiri. Oh, dibawa si A bawa B bawa C sampai, ya kan. Sedangkan kita mau misalkan Rizal saya nggak suka, nggak bakal saya tolak, biarin, Dihina dulu sampai dapet. ya kan. Nah akhirnya nanti akan ketahuan sendiri. Oh, ini yang benar-benar tulus, siap mentalnya ya. Kenapa? Di lembaga kita nggak bisa memberi Sesuatu. harapan, tidak bisa memberi sesuatu. Tapi setidaknya dapat ilmu, bener kan? Ilmu pasti, Iya, ya saya kan. dapat. Itu kadang-kadang yang tidak terpikirkan sama teman-teman. Wah, kalau saya sih langsung nyampe karena mungkin karena yang paling muda di rumah panggung ya saya doang kali ya. Ya kan? Ya enggak? Ya karena kamu ngomong di depan ini, jawab di sini. Yang paling tua dia punya Heeh. brewok. Ini komentarsu ini, masih muda ini. Kamu udah tua berewokan. Gua nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia udah ngomong begitu, udah fisik men. Nah kalau Bang Keke, Bang Keke ini kan sebagai sekjen dan itu bahasanya pun kadang-kadang suka frontal. Nah ngadepinnya tuh Bang, bukan ngadepin. Abang bisa menjelaskan nggak maksudnya, tujuan gua kenapa bahasa gua frontal biar mental lu juga harus kuat, apa gimana Bang Keke? ya sebenarnya karena satu ya. Karena sekjen ya. Kalau aku sih memang dalam tadi kata Pak John bilang, tuntutan dan memang peraturan sebuah organisasi adalah seperti itu. Kita ada A, B, C sampai D segala
pengurus lah sampai anggota. Hanya saja kan di sini bahasa yang aku terima sesuai jabatan sekjen, bisa dibilang motor. Walaupun pemikiran baru bersama nih, nggak hanya aku sendiri, nggak akan bisa lah berbareng bersama-sama. Nah di sisi lain kembali lagi ke visi misi. Aku selalu bilang lah, ini lembaga Realitas Anak Indonesia. Anak itu bukan anak SD tentang anak. Ya, kalau saya sempat berpikir gitu sih, maksudnya lembaga kreatif berarti saya akan mendidik anak-anak SD. Kalau saya berpikir ke situ. Iya, makanya harus diluruskan. Ya anak bangsa, anak Indonesia. Anak Indonesia gimana cara dari kuliah itu masih selama dia belum nikah, dia masih anak-anak. Ya karena berarti cara nggak langsung kan mau punya tanggung jawab ke generasi muda. Gitu. Nah kembali lagi tadi lo tanya, kenapa kok frontal? Frontal karena ada sebuah perjalanan, ada sebuah kegiatan. Ya kita tadi ada sebuah tanggung jawab. Ini sebuah organisasi, bukan hanya sebatas ngumpul-ngumpul di warung kopi. Betul. Udah capek lah kita masa itu, udah kita lewati. Sudah lewati. Nah di sini ada sebuah kesepakatan kan. Kenapa dia mau masuk? Kenapa dia tahu karakter? Karena sepakat dia ada di situ. Kalau dia nggak sepakat dengan diri dia nggak akan cabut dengan sendirinya. Dia sepakat. Kalau bicara komitmen kita udah pusing lah dengan komitmen, dengan apa. Dan kita menjalankan aja dengan ikhlas. Di saat frontal pasti ada sebabnya. Dan itu sebabnya sebenarnya untuk kemajuan juga, kembali lagi ke visi misi, ke sebuah pergerakan. Karena memang kalau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah sanggar, kalau tidak ada yang frontal, tapi tidak asal ya. Kalau frontal asal mungkin banyak pakai. Itu memang harus ada karakter yang begitu. Kalau nggak ada yang begitu, gimana? Betul. Susah. Dan memang juga mungkin karakter dan jiwa aku seperti itu. Bergerak udah deh, jalan aja. Cuma lama kelamaan kan ada kok kayak gini. Wah kayaknya bertolak belakang nih. Ngomong deh. Toh mempunyai wewenang juga menegur. Betul. Kalau bicara soal struktur ya, Iya. saya mempunyai wewenang juga secara pribadi. Kebersamaannya mana nih? Iya betul. Ayo dong sama-sama. Itu. Tapi dengan tujuan yang ada, dengan maksud yang ada, sebabnya apa? Kalau frontal asal, jadi berantem teman-teman. Itu dia, makanya dalam sebuah organisasi juga kan kadang memang harus ada orang karakter yang keras ya Pak Johan. Iya. Ya kalau terlalu lembek ya mungkin nggak akan ada kegiatan ataupun tidak ada sebuah aktivitas dalam sebuah organisasi tersebut. Betul nggak? Betul. Jadi main betul-betul aja gitu. Coba kalau semuanya kayak saya gitu. Wah, melempem. Enggak. Bagi jujur aku juga pernah dimarahin sama Mas Yudi. Mana sih kamu gini secara nggak Itulah langsung? keseimbangan namanya. Oke Mas Yudi, bendara. Kalau saya plural, dia nggak bisa main aku. Betul. Tapi kalau disejajarkan sama pendiri, dia punya hak untuk main aku. Itulah Pak Johan nih kalau ketua nih ya kan. Dia ini harus yang benar-benar netral ya Bang. Berarti kan ketua itu harus makanya harus memfilter gimana caranya penyampaian ke si A dan ke si B, misalnya ada konflik sendiri, itu menanganinya harus bagaimana Pak Johan? Itulah tadi kalau ketua tadi itu ada yang kadang-kadang gini, ada yang perlu kita sampaikan, ada kadang-kadang yang nggak perlu juga. Maksudnya gini, kalau memang itu untuk yang baik ya perlu disampaikan. Kalau itu yang kadang-kadang kan ini, mohon maaf lah, kadang ada cerita gini, kawan-kawan ada cerita gini ke saya, misalnya gini ya, yang satu cerita begini, ya tentang itu tadi, misalnya si A begini, segini. Itu nggak perlu kita ceritakan ke yang diceritakannya. Betul. Cukup jadi rahasia. Cukup sebagai... jadi rahasia karena kita harus, kalau ini harus jaga keseimbangan. Inilah yang kenapa. Apa maksudnya untung ruginya di organisasi itu. Nah ini salah satu contoh untuk membangun sebuah organisasi memang harus mempunyai keseimbangan itu sendiri. Ya, termasuk ketua masuk punya beban berat juga ya Pak Johan ya. Nah ini sebenarnya jujur saya bersyukur karena ada sekjen yang betul mau frontal gitu. Kalau saya itu tadi jaga keseimbang. Takutnya gini, kalau saya teguh gini tersinggung. Ya.
Keluar. Kok ketua gini, kok ketua gini. Nah, ya saya bersyukur juga ada sekjen yang mau kayak gitu. Ya, itu salah satu strategi, bukan strategi, itu salah satu cara mempertahankan sebuah organisasi. Iya. Ya maksudnya ya. Ya, betul. Ya, betul. Udah main bisik-bisikan, udah ngantuk. Tapi kan juga gini, ada juga memang sesekali perlu juga kalau udah parah betul, baru. Buat sebuah keputusan. Betul. Itu harus tapi harus mendengar dari kedua belah pihak. Iya, ya. kedua belah pihak dulu. Betul, betul. Oke, itu strategi bagaimana, bukan strategi. Kenapa Rumah Sepanggung tetap eksistensinya tetap bertahan, wih. Semangat buat teman-teman dari Rumah Sepanggung, ya kan? Kenapa, bagaimana cara membinanya ya Pak Johan ya? Sebuah organisasi perjuangannya yang dimulai dari angka 0 dari tahun 2005 ya Bang ya? Itu dibuat kan dari 2005. Iya. Terus legalnya itunya nanti di 2017 sampai sekarang tetap bertahan. Proses panjang. Itu proses panjang, itu perjuangan yang Itu nggak kalau mudah. anak udah Wah, nikah tuh. udah nikah dia. Saya udah nikah ya. Saya udah nikah. 2005 sampai 2020 berapa tahun? Wah, 15 baru tahun, 15 tahun. Iya, 15 tahun. 15 Iya, tahun. 2005. nikah. Saya udah nikah ya. Udah SMA dia. Nikah ketiga kali. SMP SMA lah ya. SMP SMA. Dan menjelang Dewasa. akhir balik lah dewasa. Itu perjuangan. Udah Mas. mengerti. Perjuangan dari teman-teman rumah Sepanggung itu perlu diapresiasi memang kadang-kadang kalau ada sponsor cuy. Ya tetaplah kita harus saling mensupport, saling mendukung, saling menyatukan visi dan misi juga ya kan? Iya. Gitu kan? Besok ngobras ganti le ya. Ya, itu perlu bang, itu perlu. Ya keyakinan itu yang harus ditanamkan. Memang untuk saat ini kita baru berusia, kalau dibilang orang Melayu baru seumur jagung. Bukan Melayu. Nah, darah pun baru setampuk Nah pinang. itu baru Melayu. Ya, sama ini biji jagung. Oh iya tuh, jagung. Itu guys, itu salah satu bagaimana mempertahankan dan menjaga eksistensi dari sebuah organisasi. Jadi untuk buat teman-teman Rumah Sepanggung kita perlu apresiasi, semangat, terus berkarya. Boleh nanya nggak mau? Apa? Ini sebelum closing nih kayak mau closing rencananya, tapi masih ditanya loh. Lu ada niat mau keluar nggak? Aduh itu pertanyaan. Saya akan keluar setelah keluar dari Berikut frame ini. aja. Iya kan, keluar frame aja lah gitu. Jangan keluar. Kalau selama itu membagi sebuah ilmu, memberikan sebuah serapan yang baik, kenapa tidak kita tetap bertahan? Itu pesannya. Ya Mas Yud? Ya. Itu udah nguap-nguap guys, kucing juga udah mulai mendekati. Kalau begitu kita closing, sampai bertemu lagi hari apa kita? Rencana mau ngobras. Sabtu. Sabtu ya, padahal kira Sabtu. Sabtu. Itu tapi tidak live streaming ya? Tidak live streaming, tapi langsung. Kalau ada yang mau nonton, ada yang mau sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol cantik dengan teman-teman dari Ronggeng Deli dan Rumah Sepanggung, silakan datang. Iya. Ya, Anjungan Riau. Taman Lupa, Mini lupa. Indonesia Indah. itu dia guys. Sampai bertemu lagi Bang Ge, Mas Yudi, Pak Johan, terima kasih. Asik kayak orang bener ya Bang Ge? Ya Allah. Tumben kok cocoknya sama kau wawancari tengah malam aja. Jadi benar kok tengah malam lurus. Kalau Oke. dari pagi sampai jam 8 malam tuh kau belum lurus itu. Aduh, iya Nah, kadang-kadang. ini lurus dia. Udah guys, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah.